Oke. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau Ngobrol Horor. Masih ada Bro Ayung di sini yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya, dan ya langsung aja Bro Ayung. Apa kabar hari ini? Tadi kita udah sempat ngobrol. Ya, alhamdulillah baik sekali. Insyaallah. Ada cerita Pak hari ini Bro Ayung? Baiklah, ini langsung cerita ya. Langsung cerita, terserah. Enggak apa-apa, mau ngapain juga boleh gitu. Ya, tadi udah lumayan lama di depan nungguin situ ya. Oke, ini ada sebuah cerita. Cerita ini baru diperoleh semalam. Baru banget berarti. Baru banget diperoleh semalam. Jadi di antara hujan riwis-riwis, hujan-hujan yang mulai beranjak terang semalam. Ya sekitar jam 9 apa tengah 10-an gitu ya, Bi. Aku akhirnya mengeluarkan sepeda motor menuju ke kawan-kawan gitu ya. Ternyata di sana ada tamu. Di sana ada tamu seorang tua. Seorang tua, kalau yang tua yang satunya udah blenger lah, gampangnya hampir mau tiap hari ke situ. Taswid. Potongannya seperti itu. Skip aja gitu ya. Skip ya. Lu kesonoan gitu. Tapi dia membawa seseorang. Membawa seorang aki-aki bernama orang-orang manggilnya Manjuri. Cuman kalau aku panggilnya Wajuri karena udah tuir, udah tua. Bisa dibilang tua banget lah, cuman karena aktivitas hari-harinya yang dia emang masih bersentuhan gitu sama alam, ngarit segala macam. Dia punya kambing banyak. Juragan kambing. Kalau dia penyedia jasa kambing akekah, terus untuk ya segala hal termasuk hari raya Idul Korban. Seperti itu, dia itu kambingnya stoknya banyak. Tapi kok rupa-rupanya lagi kesakitan. Lagi kesakitan. Di sana ada teman-teman, ya ada Protuying, ada Wandu pas lagi di rumah ya, itu lagi dioklak-oklek sininya, tangannya, aduh, jadi sampai netok apanya, terus tiba bapak tua nekon katanya, bapak tua habis jatuh, itu orangnya apa kayak Albert Einstein persis, Bi, rambut di sini udah di sini doang. Gitu. Iya, di sini hutan. Model mukanya juga persis, mengorak kacamataan, enggak pakai kacamata. Terus dia putih, ini hitam banget ya gitu ya. Dia seperti itu nyengir. Orang biasanya super tegar itu ada digituin, padahal enggak disentuh secara ini ya, paling pelan-pelan doang. Dia angkat lagi tasbih, senang banget karena itu satu lettingan. Terus baying doklak-oklekin, sama tak prawangi, digiring sama tasbih, kayak jerit-jerit ya. Emang kenapa, Wak? Gempuling bajing. Gempuling bajing itu istilah di Tegal, jatuh yang udah kebangetan jatuh. Iya. Kayak bajing jatuh gitu ya. Bajing kan jarang jatuh. Sekali jatuh kan berarti udah terlaluan, begitu jatuhnya begitu. Kenapa? Riwayatnya seperti apa? Mau sore, katanya tadi sore sekitar habis asar mau betulin kandang kambing. Itu kan sekarang musim hujan, mungkin banyak busuk yang rapuh, bocor. Jadi dia itu pinjem tangga, karena tangganya sendiri udah rapuh. Dia pinjem ke saudara ya agak jauh, ngeluarin motor. Motornya motor dulu itu Alfa itu ya. Terus dia bawa nenteng tangga itu, akhirnya mau nyimpangin motor, nyelip apa enggak? Mau diselip menengah, enggak diselip, kelamaan kayak gitu. Tahu-taunya ada bolongan. Buk, aku nahannya nih nggak kuat. Iya, mungkin terkilir atau apa di situ ya. Akhirnya dengan sentuhan beberapa teman keroyokan, ujung-ujungnya tasbih juga. Mana gen kesuwen prok kayak gitu. Bunyi, Bi. Dan ini mending gitu. Oh, emang sebenarnya sampean bukan tukang padi, tukang urut. Iya, ngapain kesini-sini katanya seperti itu. Akhirnya udah bisa mulai membuka rokok lagi. Rokok tak enteng, anjuk sampean udah bisa naik lebih tinggi gitu. Ya, coba lagi, Wak, ke atasan lagi. Pus, gembuyu udah mulai nyerah. Udah kalau ini beres. Tunggu rokok. Jajanan dulu banget, Jipang. Iya, Jipang sama itu apa popcorn ala dulu sih yang dilantak sama gula merah. Aduh, angel jajanan begitu. Memang kalau giginya sih udah pada rontok semua dua-duanya kan. Karena kita ngobrol-ngobrol, lama-lama nyangkut ke era tahun di mana dia masa kecilnya Pak itu Manjuri itu, Wajuri. Awas ada Ayung katanya, nanti direkam. Nanti diduitin. Iya. Panggu apa sih? Pegawaiannya kayak gitu, suka cerita horor. Kita akeh katanya. Wait, kamu kenal gak sama yang namanya Karyoto? Karyoto tak ponakannya aku. Bukan Karyoto itu, almarhum. Almarhum. Ngapain? Kenal emang kenapa? Dulu kamu melihat Karyoto itu seperti apa, Win?
ya kayak wong, kayak manusia biasa aja. Enggak, kayak kan tanggane aku tetangga saya persis. Sebelah persis ya. Iya. Wak, ngapunten Wak, sampean lahir itu tahun berapa? 40 loro apa 45? Wong jare pas Jepang nyerah karo sekutu. 45 ya, Bi? Iya, sekitar segitu. Segituan. Tua ya. Tua. Ya tua lah kata dia seperti itu, Bi. Tapi buka baju masih kotak-kotak sininya. Berarti usia 70-an. 70-an. Nah, kemudian saya kan lahir tahun segituan ya, kata orang tua dulu, barengi merdeka, sadurunge merdeka, sebelum merdeka sedikit lah. Nah, itu saya lahir segitu, bukan orang punya. Kayak apa gemien alame di saat mulai ada kemerdekaan, mulai ada kebebasan sedikit. Tapi wong kami kan di kampung jauh dari kota ya, walaupun lagi zaman penjajahan kayak apa, kata orang tua waktu itu, ya masih bisa nandur-nandur singkong, masih bisa makan seperti itu. Enggak kayak yang ditulis menderita banget, enggak terlalu seperti itu. Lampu boro-boro, patroma aja enggak ada, adanya banyak kan lampu ceplik, lampu minyak yang obor, iya, ceplik dari minyak tanah ya, bisa seperti itu. Kemudian saya tumbuh, ini di Indonesia kan ya, Bi ya. Kemudian saya tumbuh sebagai bocah kecil, katokan baenean cara saiki, kalau cara sekarang kelas 4 SD nembe katokan. Tadinya telanjang bulat ya, paling kalau ada jarit cuwilan sobekan punya emaknya atau apa dipakai. Itu enggak pakai celana, enggak apa. Terus batiran teman-teman banyak, tapi rumahnya kan jelang-jelangan jauh-jauh. Orang namanya alam tahun segitu ya, enggak ada listrik, bos. Main apa aja, tapi wong namanya jam segitu, usia 9 tahun, terus 10 tahun udah harus bantuin orang tua, luruh kayu, nyari kayu, kadang-kadang nandur, ya itu tadi singkong dan lain-lain. Kemudian saya temannya itu banyak, ya beda, temen, aku urung lahir, Tasit kan di bawahnya jauh kan, ya saya ada yang namanya tadi Karyoto, Sukram, Dasmun disebutin, jangan banyak-banyak kok Wak, ceritanya nanti terlambat, repot. Iya kan, kayak horor ya, horor serem ya Wit, horor ya serem, horor itu serem kurang paham dia. Ya, nah ini gemian ana sing ngarane Karyoto, dulu ada yang namanya Karyoto. Tambah gede, Karyoto itu yang lain udah pada menikah, dia belum. Karena apa? Saya aja dibojokna tahun pira ya? Lama saya nungguin, taunya sampean bojo, iya saya bojo, punya anak kok gelis, punya anaknya cepat, saya punya anak 3, Dasmun punya anak, sini punya anak. Nah itu tadi Karyoto belum, karena apa? Dari kecil dia itu apa ya, dibilang kayak orang sekarang ngomongnya apa ya, sing lakune angel, cacat, ada cacat di kaki. Jadi dia itu yang lain lari-larian 10 tahun bisa lari-larian, dia itu masih ngesut karena nggak bisa jalan, Bi. Kayak folio gitu ya mungkin, tapi memang utuh kakinya, tekor itu ya ngesut gitu ya. Jadi kakinya utuh tapi nggak ada cacat, tapi dia kayaknya lemas di daerah kaki. Itu folio ya, folio bukan tekor bukan folio ya, Bi. Nah itu akhirnya karena keinginan kerasnya dia buat jalan seperti kawan-kawan yang lain makin gede, terus kadang-kadang orang dulu ya nggak semuanya baik ya, tetap ada yang ngomong nggak enak kan. Terus akhirnya dibikinin dongkrak sama bapaknya. Tekan itu apa ya? Apa yang disanggain di kata itu namanya apa sih? Dongkrak ya? Ada namanya ya pokoknya itu. Itu alat bantu lah, alat bantu buat berjalan. Dibikinin 2. Itu akhirnya lambat laun si Karyoto itu bisa berjalan juga dibantu itu, walaupun ketamplengan lah, pelan-pelan, kaki satu buat jaga jalan plek-plek kayak gitu, sering ikut sama kita yang repotin, tapi seneng wong Karyoto bocahnya baik kayak gitu kan. Nah tadi kan diceritain kami udah menikah, ada adat yang gak tertulis buat kami, setiap ada yang nikahan, zaman itu rumah gak ada yang di tembok, geribik kabeh, pakainya anyaman bambu semua. Saka-sakanya aja masih bambu. Harus diindik, Bi. Harus diintip. Kalau ada yang menikah harus diintip. Jadi udah gantian, saya dulu diintip, tapi dilelai lupa kalau diintip sama teman-teman. Nanti kalau ketahuannya udah berapa hari saya mantan anyar, kresek-kresek apa? Aduh, jangan-jangan kancane. Itu pada ngakak. Nanti gantian kayak gitu terus. Nah, Karyoto itu paling terlambat menikah karena tadi ada cacat ya. Sementara kawan-kawannya udah punya anak 2-3, Karyoto akhirnya menikah.
dengan kondisi udah bisa berjalan. Masih seperti itu. Karyoto akhirnya menikah, tapi nanti aja wis menikahnya ya. Ada seseorang lagi sebelum Karyoto, berarti Kacek itu antara semingguan sebelum Karyoto menikah, namanya Dasmun. Dasmun itu akhirnya menikah, dan Dasmun itu juga paling terlambat setelah Karyoto ya. Sebelumnya Karyoto, dia itu waktu itu udah 20 tahun ya, udah tua lah. Zaman dulu. Udah tua. Kemudian itu aja menikahnya, maaf ya, aku kayak Kiai Gemien gagah, kata Albert Einstein, kata Manjuri kan katanya gagah, bagus gitu ya. Kalau si Dasmun angel mukanya itu kayak si Wid, ngerti ya harus dibahas katanya seperti itu. Jadi kayak nggak ada yang mau sama dia, apalagi orang tuanya dulu katanya pencoleng. Pencoleng itu kayak rampok apa dulu, silsilahnya nggak bagus, bibit-bibitnya itu negatif lah seperti itu. Akhirnya jarang ada yang mau, ujung-ujungnya mau dapat itu dijodohin orang Brebes, Rando. Kok bisa Rando tapi gitu. Tangannya bisa, Pak, tangannya naik lagi, Pak. Bisa sembuh. Ngomongin Randa, ngomongin yang molek-molek, iya ya, kita larang maling gitu. Ngomongin yang seperti itu, saru-saru bisa jalan begini, agak naik sejajar beginilah. Dan ini larang maling, ngomong sing saru-maring, saru-saru katanya, suruh yang saru-saru. Enggak sih. Jadi itu akhirnya dapat janda, anak satu, tuh menikah ya. Ya istri saya aja padahal udah punya anak, kelihatannya masih kecil. Kalau sekarang itu masih kecil, dia itu udah ibu-ibu jadi, gede kabeh. Ya, jadi teman-teman ngomong, wis kudu niki Dasmun bangsat oli apik men katanya, dapatnya bagus banget, istrinya Rando tapi ngono. Gitu akhirnya kan direncanakan untuk semua, termasuk Karyoto, untuk ngintipin si Dasmun gitu kan. Dasmun tinggal cuman sama orang tuanya perempuan satu, nyai lemune umum katanya. Padahal zaman dulu tapi lemu, ya orang penyakit lemu sih susah kayak gitu ya. Nah untuk itu dia kalau pas lagi menikah udah diomongin jauh-jauh hari, kan banyak yang direnovasi rumahnya. Engko rene kene kamare denggo Dasmun karo bojone, aku ngalahi kamar sing cilik, kamar yang kecil saya ngalahin, ini buat Dasmun. Akhirnya kan teman-teman, oh berarti Dasmun pindah di sana, persiapan pas di hari-hari sebelum menikah, anak gawe gelumbangan apa loh, pakai bawa bikin ini tampungan sampah, pas di kamarnya itu Dasmun, kan susah. Di luarnya itu yang buat pijakan harusnya. Pijakan susah. Akhirnya kan ya tadi ngompor-ngomporin orang tuanya, ini harus bersih supaya pohon-pohon pisang itu ditebangin, digeletak-letakin, ditutupin tadi, buat bancikan supaya pijakan bisa naik gitu ya, bisa di situ enak. Paling enggak kan mereka ada 5 orang itu bareng-bareng, tinggal bolongin doang, gampang Mas. Pak, ngapunten Pak, zaman itu kan belum ada listrik. Iya langka. Lah suaranya tok bisa seneng. Suaranya aja udah seneng. Awalnya ono-ononya dia udah seneng. Apalagi kalau ada ceplik, katon gigire pupu sacuil. Lo wis kayak mau mabit temen katanya. Apa nih Pak? Ya imbrone katanya seperti itu Bi. Nah kan kasihan Karyoto kan cacat ya seperti itu. Akhirnya ini Karyoto dia juga ngintip juga ya. Iya, dia juga mau ngintip juga. Kalau berarti sih ngomongin sampai ngintip terus. Pengen siapa dekor kayak itu. Iya, apa namanya bahasa Indonesia apa itu ya? Ngomongnya kalau kamu itu nggak cacat ya pasti ikut terus. Ya kalau ngomong bilang dari dulu ya saya bejane gendong kayak gitu. Akhirnya wes ngomong baik. Kamu sekarang yang dulu kita nungguin. Angel singing sore kan wis dikasih ini tuh kedebuk semuanya. Jadi kamu tinggal hati-hati, apalagi pakai dongkrak itu kan enak, tinggal dimanjelpin. Lah bolongi gampang yo. Manggilnya Karyoto yo kadang-kadang tok gitu ya. Akhirnya teman-teman termasuk Wajuri itu bukan di rumah itu, di belakangnya agak jauh, ada setapak lebih nungguin. Mereka sengaja oncor itu, penerangan cuma pakai obor nggak dinyalain. Itu acara orang dulu nikah ya. Ceplak ini mati ya. Iya, enggak ada rame-rame kayak sekarang, apalagi orkes gantung, gak tahu wong suginemen wis kayak gitu ya. Jadi cuman ya selamatan nikah. Yang ada yang ngakhitin bukan dari penghulu, bukan apa, yang penting kiai dinikahin seperti itu. Wis kan deg-degan aku, waduh Karyoto dulu lama, moga-moga selamat, enggak konangan gitu loh, enggak ketahuan. Itu
lama-lama nggak ada suara apapun, mereka nungguin. Aku ketar-ketir, takutnya Karyoto ketangkep, dia nggak bisa lari. Lagi mikir-mikir, tapi bisik-bisik ngomong, tahu-tahu, ya Allah, orang dinyana-nyana, orang disangka-sangka, keajaiban yung, ajaiban primen, ada yang lain juga pada bengong, ajaiban apaan? Tahu-tahu Karyoto itu lari kenceng banget di depan mereka, itu di depan setapak. Pada kayak gitu, Karyoto apa duduk? Karyoto apa duduk ya man? Ya itu kan banyak banget orang-orang di situ kan ya, ada 5 orang 6 orang. Karyoto apa bukan? Dedege sih bentuknya kayak Karyoto, emang gelap tapi kan mereka bisa mengenali kawan-kawannya ya. Kalau misalnya itu Karyoto, tapi kenapa nggak pakai itu? Kok bisa berlari? Duduk kita maling, jelas ke maling. Duduk sama mereka, dinyalain oncornya. Bahkan beberapa warga yang memang kebetulan lihat maling ikut ke sana, diudak-udak, mandek itu di bantaran kali, jadi kayak mentok. Terus ada pematang satu dari bambu, itu kan basah ya, licin, kayak keder, nggak ada pegangannya. Berhenti, akhirnya kan oncornya dideketin. Rohemu kayak gitu, Karyoto. Itu mereka belum ngeh juga, lupa. Pas udah, yakin, ngos-ngosan, dia lari, kamu kenapa lari kayak gitu, ketahuan, kamu intip ketahuan. Baru yakin orang maning-maning, sumpah orang maning. Pertama dan terakhir saya nggak mau ngintip-ngintip lagi, katanya begitu. Baru teman-teman. Sebentar bro, mereka itu belum ngintip. Yang ngintip duluan Karyoto. Mereka cuma nungguin. Jadi yang saja dulu sana gitu, gitu. Sudah maju dulu gitu. Maju dulu, mereka nungguin tapi kedurnya kok Karyoto tahu-tahu lari. Nah itu dia kan cacat. Kenapa bisa lari kayak gitu? Akhirnya luru bau nyuek godong. Daun itu, kalau dulu kan airnya bersih-bersih semua, dia tinggal ceduk aja di kali. Dinung tok, waduh sekalian katanya buat mandi sekalian. Aduh, alhamdulillah. Kon asinnya kena apa? Kok aja jangan disebut. Bisa neng melayu katanya, kok bisa lari kamu? Bisa lari. Iya ya. Dan ini aku bisa melayu. Aku mikir melayu, emang aku melayu, emang aku jalan, emang aku lari. Iya kamu lari kenceng banget. Orang lah nggak mungkin, dia sendiri nggak kerasa bi. Coba ngadeg. Malah isin kau tiba mau cerita aja dulu cerita. Engkau ceritanya pokoknya kamu itu berdiri, pegangin bukan tiba. Orang dipegangi, manjuri itu wajuri yang paling nggak tega, mau megangin kata-kata juga boleh. Jujur, kamu jujur, bangsat kak, bisa melawan gitu bi. Akhirnya berdiri kan. Bisa berdiri, jalan, ceritanya jangan di sini, coba jalan 1, 2, 3, bisa aku bisa melaku ya, endang nemen sikil endang, malik cik kayak gitu, nendang bener-bener kayak orang nggak pernah ngalamin lumpuh, nggak pernah ngalamin polio gitu, sehat. Nendi, dokter Kendi, bu orang perlu, aku suara perlu katanya seperti itu, yuk cerita, tapi aku nggak mau kesana lagi katanya seperti itu. Nah teman-teman aku aja waktu itu bisa nih ajaib kayak gitu, tapi emang nyata dia bisa lari dan jalan, udah kelintingan semua bisa ngerokok, malah bagusan dia ternyata pas sudah jalan sendiri ganteng, tinggi kan gitu ya. Akhirnya ada Ranggon dekatnya balai desa, disitulah mereka ngebrok, katanya ngebrok itu duduk ya di sana cerita. Jadi awalnya gimana? Kan saya gini ya. Wong sampean ngerti orang lagi nggak bisa jalan begini, aturan kedebok itu dialasin papan kayak apa biar nggak licin. Ya kan peset saya udah denger dari udah deket aja udah denger nya udah denger dari dalam. Loh obat mabitmen udah kayak gitu nggak tahu obat mabitnya apanya ya. Udah makin mendekat saya tuh pleset susah. Nah itu dongkraknya kurang tinggi sedikit, ada yang megangin. Neta sekali. Suaranya kayak Konman, suaranya Dirman. Dirman itu dasar cerita kayak ada lucunya. Dirman itu badannya gede tapi suaranya kayak cewek. Suaranya kayak perempuan. Suaranya kawan, tak sekali, suaranya kayak gitu. Aku ngertinya kamu nggak tega. Saya tak pegangin. Kirain itu kamu nggak tega sama saya. Ya saya seneng dipegangin malah pokoknya dicekeli kayak gini. Aku ngintip nong juru. Ya Allah katanya. Pertama nggak ada sama sekali, kelihatan cuman ceplek. Kayak wong turun iring tapi suaranya tuh kencang. Lama-lama gegernya kelihatan, tunggirnya bangsat, tunggirnya dasmun ireng sih bi, bukan tunggirnya yang perempuannya. Lama-lama kelihatan sedikit-sedikit. Loh, cekel yo, ini yang megangin itu nggak ada suara lagi. Kamu ya, tak pikir kamu. Siapa tadi Dirman? Tak kira kamu man. Terus ngomong,
Bancik maning, suaranya cilik. Bancik itu apa ya? Bancik itu napak lagi, jadi kurang enak berdirinya itu tangannya begini. Saya kan berat ya, terus walaupun segede-gedenya kamu nggak bakalan bisa nompang saya pakai tangan satu. Dilalai ditopang, itu minjak di telapak tangannya si Dirman. Saya nginjen lagi. Nah itu pas 1 kali, 2 kali, kan saya makin gak karuan banget. Baru pertama ngelihat suaranya aja udah gimana banget ya, apalagi katanya janda. Pas udah ngelihat ketiganya, nang di lampu itu sipet di dalam, mati, benar-benar mati dan nggak ada kedengeran suara apapun, cuman kecil banget suaranya. Nah itu lama-lama itu kan namanya geribikan tetap aja bolong-bolong ya Bi. Jadi yang dari luar, entah dari sinar apa gitu, masih tetap ada yang masuk merembes. Itu kelihatan dari bawah itu ada yang naik di seberang geribikan, berarti dari dalam kamar. Itu ada naik yang dari bawah ke atas. Plotut, ini ngarep matanya aku persis, katanya seperti itu. Ya mengapa? Dasmun, bukan Dasmun. Ya Allah, momo, aku cerita bemo katanya. Akhirnya dipaksa-paksa. Emang ada apa? Pupure kandelemen katanya. Pupur itu bedak. Bedak itu kandel banget katanya. Itu ada apa ya? Bolongan sundel. Ya kayak gitulah pokoknya yang kayak gitu. Yang sering kita kadang-kadang jalan-jalan lewat itu sundel bolong. Mabur-mabur itu ngomongnya kayak sundel bolong. Rambutin jiwuk. Lah kayak petang. Orang ning kono enggak petang. Jadi gelap tapi dia kelihatan. Matanya jengkel, matanya itu marah, merah begitu, tapi ini irang kabeh katanya, irang semuanya rambut tuh jiwuk gede banget. Itu dari bawah plodot. Itu pas mata ketemu mata. Loh, saya kagetnya luar biasa kayak gitu. Saya kaget banget. Saya langsung jeda ke belakang. Mantap pani mana kayak gitu. Saya langsung jatuhnya itu di belakangnya. Tadi Blumbangan, udah ngelewatin Blumbang. Lah pas berdiri, tak kira Dirman yang di luar itu ya yang di dalam sama persis katanya yang megangin ya bolongan sundel juga kayak gitu. Jiwuk, tangannya masih begini kayak habis megangin itu atret begitu loh. Terus nyengir, setan bisa nyengir katanya setan. Wah, aku gila orang itu dalamnya dia lari. Lupa kalau dia itu cacat. Nah, kan aku udah di kemutan apa? Gemien katanya bapak tua, mbahnya si tadi ya. Karyoto ngomong, lah bocah kota emang kudu tekor. Emang harus seperti itu cacat. Tapi engko deleng umur-umuran 20 selawe, mari dewek. Nanti sembuh sendiri. Sing nang apa Pak Tua? Ya ada aja. Wis ora usah kata ora kena diceritani. Kayak gitu, Bi. Apa jangan-jangan sekarang ya? Itu ceritanya karena dia ngalamin tadi, Bi. Jadi diudak-udak sama sosok sundel bolong. Nah, kami kan namanya pemuda. Kuntilanak kalau sekarang. Iya, mungkin. Itu kan kadang-kadang enggak jauh beda. Cuman di sini kayak ada bolongan. Punggungnya. Kan kata ketutup rambut kan enggak jelas. Wong kami kan bocah-bocah muda, terus ceritanya di kampung itu nggak boleh ada yang gangguin lah. Namanya setan belis, asal bareng-bareng kita berani parani maning. Tapi didatengin lagi, tapi kan versinya si Karyoto udah sehat, udah nggak pakai itu lagi. Itu tongkatnya berarti tinggalan di Blumbangan. Ada di Blumbangan sana. Akhirnya parani itu, yuk aku ngarep. Tapi yang lain ikut semuanya ke sana. Akhirnya kan warga juga ada yang tahu bahwa oncoran itu ada lagi lah penerangan selain mereka cuma bawa satu, diparanin ke tempat hajat. Dari jauh aja lama-lama saya ya kata Mancuri mulai merkitik masa iya sih ada kayak gituan. Tapi kalau enggak Karyoto buktinya nyampe kayak gitu masa bohong. Tapi kalau iya setan kan hebat biasanya itu ala apa aku dulu pingsan kalau udah saya macam-macam pokoknya kalau diudek saya mau pura-pura pingsan biar yang dikejar temennya kayak kalau di TV kan begitu Bi. Udah makin dekat udah di belakang pawonnya rumah itu nggak ada suara apapun. Pas udah deket ada suara oh lagi. Ini berarti kan lagi waduh mulai maning. Itu yang namanya mau nyari setan lupa. Jadi kita ngintip berjamaah semua di situ. Lupa. Tapi yang namanya kayak gitu ya, yang apa ceplik kayak cilik banget itu ada di pojokan. Enggak ada gambar apapun, tapi senang gitu. Wah, sampean berarti cabul lagi. Nah, itu lumrah. Kon tahu katanya seperti itu. Katanya kamu aja pernah. Saya enggak kalau ngintip ya versinya enggak kayak sampean banget itu. Itu ngintip rombongan. Jadi tambahan orang 10 orang ada.
Karyoto tinggi enak, tundung-tundungan saya yang pendek, emang orang kan pendek. Itu kayak ketekan-tekan, mau ngali-ngali. Itu di dalam, siapa sih Mas Jaba kayak gitu yang perempuan sambil kayak gitu lagi. Masa durusi pambeli kayak gitu. Biar pengen kayak sengaja mereka itu kayak gitu. Nah itu saya itu perasaan ada yang nyolek-nyolek belakangnya. Tapi sampean yang ngerasain Pak Juri, iya ada yang nyolek-nyolek. Jadi bagian tunggir dicolek-colek begini. Saya itu udah langsung nyambung. Jangan-jangan itu yang diceritain Karyoto. Nah kan lihat sampingnya sempat bisa ngitung. Kepalanya kan ada obor-obor. Enggak dimatiin. Makanya di dalam ngerti. Ada sinar gitu ya. Tak hitung telu ditambah itu 10. Buri siapa? Aku mulai buri kayak gitu. Belakang itu pas ngeliat ke belakang semua. Tapi nggak bareng sih ya. Ada yang masih ketinggalan tapi kita lari. Yang berlima itu lari semua. Pas ngeliat nengok ke belakang memang ada sosok itu. Dan jogrok dia kalau sekarang sih kayak siapa ya nuding ya kayak anaknya Mas Taswi, Pak Taswi kan tinggi itu Wono. Sama Wono dhuwure lah. Pokoknya lebih tinggi dari saya. Dia perempuan atau perempuan jiwa. Jadi Pak kadal jauh tapi kayak tangannya itu kok nyampe ke tempat saya. Apa-ngapain cuma berdiri doang di sampingnya pohon-pohon pisang itu. Wah, so kentang-kentang kita lari kayak gitu. Karyoto milu. Karyoto ikut sempet-sempetnya dia itu bawa ini apa yang tongkatnya yang ketinggalan. Panggu apa tuh? Oh iya panggu apa ya? Sampai sana di tempat ketemuan lagi. Dibilangin sama yang lain, itu tongkat buat apa? Iya panggu apa ya? Aku kan wis waras dibolongin mani. Tapi yang lain pokoknya mereka bubar. Kalau ngelihat penampang yang seserem itu cerita dari Pak Juri ya semalam. Pak Juri itu cerita masa lalu. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Pak Juri yang udah membagikan kisahnya. Kisah di masa lalu ternyata seperti itu ya. Dan sampai sekarang itu masih ada. Masih lestari. Baik, gue kalau ada kesempatan juga pengen ngintip. Baik, terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga terhibur dengan cerita tadi ya. Kita ambil yang positif, kita buang jauh-jauh yang negatif. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.